wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Bowo di Warto Paseban. Warnaning carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kali ini sudah hadir bersama saya Dr. Kusumastuti, Magister of Science, spesialis patologi klinik di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kita sapa dulu ya. Biasa dipanggil dengan Dokter Tuti ya. Iya. Selamat datang Dokter Tuti. Selamat datang Mas kembali. Iya. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Tentunya di masa pandemi ini tetap semangat ya Dok ya untuk tetap beraktivitas sehari-hari gitu ya Dok ya. Oke, teman-teman semuanya, kita pada kesempatan kali ini akan sedikit mendiskusikan tentang donor darah di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin untuk sebagai awalan, tentunya kita mungkin ada yang belum tahu kali ya donor darah itu apa ya Dok ya. Oh iya. Itu bisa nggak Dok dijelaskan sedikit tentang donor darah itu apa gitu Dok? Oh iya, oke. Baik, jadi mungkin sekalian saya perkenalan ya. Kebetulan di rumah sakit saya memegang unit bank darah rumah sakit gitu, sehingga sehari-harinya memang berurusan dengan yang namanya transfusi darah ya, transfusi darah, donor darah dan sebagainya. Nah sebenarnya untuk mudahnya donor darah itu sebenarnya nyumbang Mas, nyumbang, tapi nyumbang darah gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau kita dengar kata nyumbang itu kan uang, kado gitu ya. Betul. Tapi kalau donor darah itu nyumbang darah. Nah, karena apa? Karena mungkin ada orang yang memang membutuhkan darah itu. Kalau di istilah kesehatan kita familiar dengan istilah transfusi darah itu. Transfusi darah ya, betul itu. Jadi transfusi darah itu kita memasukkan darah dari seseorang yang memenuhi syarat sebagai donor kepada pasien ya, kepada orang yang membutuhkan. Nah biasanya orang yang menyumbangkan darah itu disebutnya donor. Terus yang menerima darah itu disebutnya resipien. Wah ini yang kita baru tahu ini ya, namanya jadi resipien ya. Karena susah ya, jadi biasanya ya wis pasien gitu. Pasien. Iya. Jadi ada pasien yang butuh darah, kemudian ada orang yang bersedia nyumbang darah. Nih saya memenuhi syarat nih, darah saya golongannya cocok, saya memenuhi syarat, jadi ini saya sumbangkan darah saya untuk pasien itu gitu. Jadi gampangannya seperti itu. Oh iya. Nah kalau untuk resipien atau pasien tadi, itu yang tergolong dia memerlukan donor darah itu yang kayak gimana ya Dok ya? Oh iya, jadi orang yang butuh transfusi darah ya, orang yang butuh kita donorkan itu sebenarnya banyak banget. Baik pasien-pasien yang itu memang dia secara rutin butuh atau yang insidental. Ya. Jadi misalnya kalau yang insidental itu misalnya kecelakaan mau berangkat kerja, darah, gitu. Keburu-buru di jalan tabrakan misalnya. Terus kemudian dia butuh dia karena banyak keluar darah sehingga kemudian butuh darah. Kemudian donor darah itu juga dibutuhkan oleh orang-orang yang secara istilahnya memang dia butuh. Misalnya ibu-ibu yang melahirkan. Kadang kan orang melahirkan itu dia ada yang modal HB-nya sudah rendah. Jadi misalnya dia HB-nya modalnya cuma 8, 9 gitu. Nah, biasanya nanti dia memang direncanakan untuk siap-siap kalau nanti perdarahannya banyak, maka dia akan butuh transfusi. Oke ya. Kemudian ibu melahirkan. Kemudian juga pada orang-orang yang memang secara rutin butuh darah. Seperti orang dengan penyakit talasemia. Nah, jadi talasemia itu semacam kelainan darah di mana dia darah dihancurkan sebelum waktunya. Jadi dia memang itu secara genetik. Jadi tidak bisa genetik sembuh. Kelainan gitu ya. Ada kelainan. Jadi dia ya selalu butuh darah gitu. Selalu butuh darah. Kemudian orang dengan misalnya penyakit kelainan darah yang lain, leukemia, kanker darah, itu dia juga nanti hemoglobinnya akan turun, nanti transfusi turun lagi seperti itu, sehingga dia adalah butuh darah secara rutin.
Itu ya, makanya penyakit-penyakit seperti itu, hemofili juga kadang butuh. Nah, ada juga yang orang dengan hemoglobin rendah dengan berbagai sebab. Nah, misalnya kalau pada remaja, ibu-ibu itu banyak yang terkena penyakit anemia defisiensi besi. Nah, jadi dia memang ya karena mungkin kalau masih muda, kemudian ibu muda itu kan masih setiap bulan menstruasi itu ya, dia kan keluar banyak darah, sehingga kalau misalnya mungkin jumlah darah yang keluar terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kemudian HB-nya rendah. Nah, dia juga ada yang sampai butuh transfusi. Karena anemia defisiensi besi itu ada yang sampai HB-nya 3 itu ya. Saya pernah dapat pasien betul-betul HB 3 murni karena defisiensi besi itu ada. Ya, kemudian mungkin penyakit kronik, misalnya orang-orang penderita penyakit ginjal yang rutin hemodialisis. Oh, yang di HD. Itu kan dia karena memang ginjalnya rusak. Nah, salah satu fungsi ginjal itu kan dia menghasilkan hormon eritropoietin yang dia memang punya fungsi untuk pembentukan sel darah merah. Nah, sehingga orang-orang dengan penyakit ginjal kronik yang sudah HD itu kadang-kadang kalau HB-nya memang di bawah 7 sih biasanya, maka dia perlu transfusi juga. Gitu. Nah, itu untuk yang transfusi yang sel darah merah, Mas, ya, yang PRC. Nah, masih ada banyak lagi yang lain ya? Iya, jadi transfusi itu orang seringnya pokoknya transfusi ki rupanya abang gitu kan. Semua darah kita warnanya merah. Tapi ada juga transfusi yang enggak warna merah gitu. Misalnya komponen lain ya. Jadi misalnya komponen plasma. Plasma itu warnanya enggak merah. Jadi dia kayak putih-putih kuningan gitu ya. Jadi terapi plasma. Nah, mungkin nanti kita bisa agak luas untuk terapi plasma konvalesen ya, karena sekarang musim Covid. Nah, itu plasma itu merupakan salah satu komponen yang kadang dibutuhkan orang untuk ditransfusikan juga. Kadang orang butuh transfusi trombosit. Nah, trombosit itu keping darah. Jadi biasanya untuk anak-anak yang terkena DB, demam berdarah, itu kan trombositnya rendah. Kemudian ada penyakit yang namanya ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Itu adalah penyakit autoimun di mana trombositnya rendah terus. Nah, itu kadang-kadang butuh yang namanya transfusi trombosit. Nah, jadi transfusi itu macam-macam jenisnya, komponen apa yang dia butuhkan, maka itu yang kita berikan seperti itu. Wah, ternyata berarti begitu penting donor darah ya, karena kita kalau mendengar dari Dokter Tuti ini tadi kan begitu banyak yang butuh ternyata. Iya, betul, Mas. Entah itu tuh insidental karena mungkin kecelakaan kemudian kehilangan banyak darah, atau yang memang dia sudah memang rutin membutuhkan darah seperti itu ya, Dok ya. Iya, betul. Apalagi untuk Panembahan Senopati itu ya, untuk persiapan preoperasi, mau SC itu kan juga kita persiapan selalu darah siap-siap gitu ya. Persiapan darah, sehingga dalam sebulan itu kita bisa sampai 400-500 kantong. Nah, segitu. Iya, dengan kebutuhan darah yang segitu berarti kan memang rumah sakit itu harus mengupayakan supaya bisa terpenuhi. Nah, bisa terpenuhi. Nah, akhirnya kan kita terus kemudian karena kita memang bekerja sama dengan PMI juga harus banyak mendapatkan kantong darah kan. Artinya semakin banyak orang yang mau mendonorkan diupayakan darah supaya mau donor. Mau donor. Sehingga kan kalau mereka kan punya mobile donor itu ya. Jadi ada event-event itu biasanya kan buka donor darah, ada siapa yang bis mau donor. besar itu ya, betul, untuk khusus karena mendonor. Untuk orang-orang tertentu, kasus-kasus tertentu memang darah itu luar biasa. Jadi setetes darah itu kehidupan, sangat ada yang bilang berarti, gitu. Ya, sangat berarti. Karena memang betul-betul butuh supaya fungsi tubuh itu tetap bisa berjalan. Menyelamatkan nyawa gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi ya sebenarnya orang yang mau mendonorkan darahnya itu sudah membantu sekian banyak orang lah istilahnya untuk bisa hidup gitu. Membantu hidup orang lain gitu ya. Betul. Ya, kira-kira begitu, Mas. Iya. Terus kalau misalkan nih, Dok, karena pentingnya donor darah, kemudian kita kan sebagai orang yang ingin peduli, kemudian kita ingin mendonorkan darah kita gitu, kira-kira syarat yang harus, misalkan saya yang mau donor, syarat yang harus dipenuhi oleh saya ini gimana, Dok? Apa itu, Kak? Oke, jadi donor darah itu mungkin ada dibedakan ya, Mas, antara donor darah pengganti dan donor darah sukarela. Nah, jadi kalau donor darah pengganti itu adalah orang yang dia pengen mendonorkan darahnya, tetapi
darah dia itu diperuntukkan khusus untuk seseorang ya, untuk pasien yang memang dia tunjuk misalnya. Kadang-kadang kan ada orang yang mempunyai keyakinan bahwa kalau mau donor ya harus orang yang jelas ya, jelas misalnya jelas keturunannya, jelas orangnya baik dan sebagainya itu. Atau jadi kadang-kadang harus kenal misalnya, harus kenal, harus keluarga dekat gitu. Sehingga kadang-kadang dia tidak mau darah dari PMI misalnya. Nah itu terus kemudian kalau misalnya ada keluarganya yang oh ya saya mau, nah itu namanya donor pengganti. Nah, jadi nanti darahnya dia itu tidak boleh dikasih ke sembarang orang. Saya donor untuk si A gitu, untuk saudara ini di Panembahan Senopati misalnya seperti itu. Nah tapi ada juga yang donor darah sukarela. Jadi kalau donor darah sukarela itu intinya saya pengen donor, silahkan darah saya diberikan pada orang yang membutuhkan. Siapapun itu, artinya dia nggak nunjuk orang. Ya, jadi nanti kalau di PMI itu sudah terkumpul di sana, terserah PMI-nya ya mau kasih kemana. Iya, terserah. Jadi kan biasanya kita masing-masing rumah sakit itu ngajukan permintaan darah berapa, nah nanti ya bisa disalurkan ke yang butuh. Gitu. Jadi karena memang donornya donor sukarela. Nah sebenarnya untuk bisa berdonor ya, untuk kita bisa mendonorkan darah itu yang paling sederhana datang aja ke PMI. Karena di sana kan masih ada diperiksa juga ya dok. Jadi nanti dia datang ke PMI, biasanya sih nanti ada ngisi formulir gitu mas, formulir untuk dia mau donor, terus nanti di screening. Jadi sebenarnya orang yang rutin berdonor itu banyak untungnya. Wah menarik ini. Apa untungnya dok? Kenapa? Yang pertama yang jelas dia akan termonitoring kesehatannya. Oh iya, lewat screening itu tadi ya. Karena kan syarat donor itu kan ada banyak ya. Misalnya dari sisi umur, dia umur berapa boleh donor itu kan ada. Terus HB-nya minimal 12,5. Tekanan darahnya dia harus normal, nggak boleh tinggi misalnya. Sehingga kalau orang rutin donor itu nanti malah akan terkontrol. Termasuk juga nanti kalau mau donor itu ada screening penyakit. Jadi dia akan dicek HBsAg-nya, HIV-nya, sipilis, malaria. Nah itu jadi penyakit-penyakit itu nanti dia akan dicek. Kalau dia negatif, dia baru boleh donor. Nah itu kan sebenarnya kan keuntungan karena kita selalu terscreening kan Iya. Jadi yang biasa donor itu akan terscreening kalau kita sehat. Karena kalau nggak sehat nggak memenuhi syarat. Kita jadi tahu ya kondisi kita seperti apa ya. Per 3 bulan minimal kayak itu berarti. Iya, jadi kalau rutin kan memang frekuensinya 3 bulan ya. Kalau yang PRC ya, yang sel darah merah. Sel darah merah itu dia frekuensi donor minimal 3 bulan. Karena umur darah itu sekitar 100 hari. Jadi biar darahnya baru lagi. Nanti didonor dia produksi lagi baru lagi gitu. Jadi juga salah satu keuntungannya darah kita fresh gitu kan, bersih malahan. Terus kemudian juga punya banyak teman ya, paling nggak kepuasan batin lah. Kita kan bisa nolong orang itu kan kepuasan tersendiri ya, apalagi yang kita sumbangkan itu darah yang tidak setiap orang bisa dan memenuhi syarat kan. Jadi dapat kepuasan batin, kesehatannya terpantau, kemudian akan terscreening dari penyakit-penyakit yang tadi saya jelaskan. Termasuk juga banyak temen ya. Biasanya PM itu dia punya forum tuh loh mas. Apalagi sekarang kan udah eranya sosmed itu ya. Mereka punya perkumpulan-perkumpulan begitu. Salah satunya misalnya ada perkumpulan resus negatif. Ada perkumpulan resus negatif. Karena apa? Resus negatif itu kan golongan darah yang langka. Jadi nanti PMI biasanya mendata orang-orang dengan resus negatif ini, terus dibuatkan forum ya kelompok resus negatif. Jadi nanti kalau ada yang butuh itu ada kontaknya. Karena kalau resus negatif untuk Indonesia kan jarang. Jarang. Jadi dia akan punya banyak teman, berorganisasi juga. Kemudian kepuasan batin karena bisa menolong, kesehatannya terpantau. Jadi istilahnya banyak untungnya lah kalau bisa jadi donor. Termasuk kalau habis donor dapat susu dan roti. Itu bonusnya aja. Ya. Itu bonusnya dapat semacam asupan gizi ya. Jadi yang jelas ya
yang nggak bisa dihitung dengan apapun itu pahalanya kalau kita ikhlas ya. Nah ini teman-teman sekalian yang bisa menginspirasi ya apa yang disampaikan Dokter Tuti, bahwa banyak sekali ternyata manfaat-manfaat daripada donor darah ini ya Dok ya. Iya, okay. Betul. Nah kalau prosedur jika kita mau donor darah Dok, misalkan saya ke Rumah Sakit Panembahan, kemudian mau donor darah kayak gitu, itu gimana Dok? Sebagai pengganti apa sukarela? Sebagai dua-duanya. Kalau untuk donor darah sukarela, kebetulan Panembahan Senopati itu dia punyanya BDRS, Bank Darah Rumah Sakit. Ya. Jadi ya kayak bank, kita nyimpen uang aja, kita nyimpen darah aja gitu ya. Jadi kalau yang donor darah sukarela silahkan langsung ke PMI. PMI dimanapun ada ya, bisa ke Bantul, ke Kota, ke Sleman ya, masing-masing kabupaten sudah punya kan cabang PMI. Nah nanti dia langsung aja datang ke sana, kemudian nanti mendaftar, ada formulir yang harus diisi. Setelah itu diperiksa ya, diperiksa tensinya, kemudian HB-nya, kemudian screening macam-macam penyakit tadi. Kalau dia memenuhi syarat, oke, nanti diambil di situ. Gitu ya. Tetapi kalau yang donor darah pengganti itu misalnya ya ada pasien dari Rumah Sakit Panembahan Senopati, dia butuh darah, terus dia tidak bersedia untuk memakai darah dari PMI dengan berbagai alasan ya. Terus dia bilang ini adik saya aja yang donor. Nah itu nanti donor darah pengganti itu pun akan kita arahkan ke PMI. Oh tetap juga di PMI ya, karena memang kita tidak mengambil darah ya, tapi karena kita tidak mengambil, betul. Sebagai bank saja gitu ya. Sebagai bank saja. Tapi nanti kita kasih pengantar kalau ke PMI nanti Bapak A ini donor untuk pasien di Panembahan. Jadi nanti setelah darahnya diambil, darahnya akan dikirim ke Panembahan. Dikirim ke kita. Iya, dan nanti akan diberikan pada orang yang memang diamanahkan untuk diberikan itu. Iya. Jadi memang ini ya, kalau misalkan memang donor itu sebenarnya nanti difasilitasi ya tetapannya Bu ya, tetap difasilitasi dari kita ya. Iya, kalau donor darah pengganti jelas nanti akan diedukasi caranya seperti apa gitu. Bahkan mungkin kalau perlu kita antar ke PMI kalau dia nggak tahu seperti itu. Oke. Tadi kan kita dari sisi pendonor. Kalau sekarang kita dari sisi yang menerima donor, Dok. Misalkan ada pasien nih di sini, kemudian dia ingin memohon darah gitu. Itu prosedurnya kayak gimana, Dok? Permintaan darah maksudnya. Oh, permintaan darah. Jadi kalau di Rumah Sakit Panembahan Senopati sebagaimana yang sudah berjalan itu nanti dokternya yang meminta. Oh, dokternya. Iya, jadi kan dokter nanti penanggung jawabnya pasien tersebut ya. Di PCP. Jadi kan biasanya nanti pasien itu sudah tahu HB-nya berapa sehingga butuh transfusi kan. Jadi misalnya ini pasiennya HB-nya 3. Nah, nanti DPCP-nya yang meminta untuk dicek golongan darahnya. Nah, kan golongan darahnya nanti udah ketahuan golongan darahnya misalnya OB, golongan darah B, maka dokter penanggung jawab tadi akan membuat form permintaan darah ke bank darah rumah sakit. Jadi misalnya minta darah golongan B resus positif untuk pasien A di bangsal apa gitu. Nah nanti kemudian form permintaan itu masuk ke bank darah rumah sakit, kita ngecek stoknya ada nggak. Tuh, karena kalau misalnya butuhnya B, ternyata di bank kita itu di blood banknya B banyak kok ada. Oke, mintanya berapa kok? Misalnya 2. 2 ada. Nah kalau sudah kita tersedia gitu, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan yang namanya cross test, Mas. Cross test atau cross match atau uji silang serasi. Ya, jadi uji silang serasi itu dilakukan untuk menjamin bahwa darah dari donor dan resipien itu benar-benar cocok. Jadi harus cocok. Nggak sembarang ya. Nggak sembarang. Jadi misalnya dia golongan darah A, ya harus A. Harus A. Dia golongannya B, ya harus B. Gitu. Kalau dulu kan misalnya golongan darah O itu kan boleh ngasih ke siapa-siapa. Kalau sekarang sudah nggak lagi. Nggak bisa. Jadi kalau A ya harus A, B harus B, AB harus AB, O harus O. Nah kalau sudah ini udah ada darahnya yang O, dia butuhnya 2 kolef, oke. Terus dilakukan cross test sama cross match itu. Jadi diadakan uji antara sel darah merahnya donor dengan plasmanya resipien dan sebaliknya. Nah itu nanti keluar hasil cross test mayor, cross test minor, autokontrol
Kemudian nanti kalau misalnya ternyata kan itu kan nanti hasilnya kompatibel dan non kompatibel. Kalau kompatibel itu artinya darahnya cocok. Nah, kalau sudah cocok, kemudian nanti kita siapkan darahnya untuk diambil oleh bangsal dan ditransfusikan pada pasien. Tuh. Tapi kadang-kadang ada hasil yang inkompatibel. Tidak cocok. Jadi misalnya ini mayornya positif 1. Kalau yang cocok itu semuanya kan mayor minor harus negatif. Gitu kan. Nanti kalau ada salah satu yang positif berarti nanti kita harus berpikir bisa nggak ini darah masuk. Gitu. Kalau yang mayor itu biasanya yang agak riskan. Kalau yang minor nanti kita lihat minornya berapa gitu ya. Terus kita konsulkan dengan DPJP, nanti konsul bisa juga ke saya, kira-kira ini darah ini bisa nggak masuk gitu. Nah, kalau nggak bisa masuk, nanti kita cari lagi yang lain, darah yang lain. Biasanya kita sampai 3 Mas, 3 kantong. 3 kantong, nanti diambil yang paling yang least incompatible, maksudnya yang ora cocoknya paling cendek gitu. Jadi misalnya ada yang mayornya +3, +2, +1, nah nanti kita ambil yang paling rendah. Itu pun nanti semua keputusan tergantung DPJP karena kan nanti untuk melaksanakan transfusi kan DPJP. Ya, berarti memang kalau permintaan darah memang semua dikontrol sama memang dokter yang penanggung jawab pasien tersebut ya, Dok. Iya, betul. Terutama yang inkom itu karena kan memang ada ikutannya, misalnya ini inkom berani masuk tapi dengan premedikasi misalnya dengan monitoring ketat gitu. Karena yang kita takutkan adalah kejadian reaksi transfusi. Nah, jadi reaksi transfusi itu kejadian ya gangguan sesuatu yang terjadi selama masa transfusi yang disebabkan karena faktor darahnya, Mas. Jadi kan mungkin ada yang dia nggak cocok, terus kemudian timbul kalau yang paling sering sih demam kadang ada yang sampai menggigil, ada yang gatel-gatel gitu kan, kemudian mungkin ada yang mual muntah. Nah, yang kita takutkan itu yang reaksi transfusi berat yang namanya TRALI. TRALI itu singkatan dari Transfusion Related Acute Lung Injury. Jadi reaksi transfusi yang menyerang paru. Jadi dia sampai bisa gagal nafas dan fatalnya bisa meninggal. Berarti memang karena tidak bisa sembarangan ya. Iya. Harus di bawah. Harus koordinasi betul-betul dengan DPJP ya. Iya, terscreening bahwa darah kita itu aman. Nah, itu pun salah satu kelemahan kita di Panembahan, kita juga screeningnya baru bisa yang antigen di eritrosit di sel darah merah. Kalau yang antigen di sel darah putih, granulosit kita memang belum bisa. Nah, itu kadang-kadang yang menyebabkan sakjane wis cocok, crossnya darahnya udah cocok, tapi kok tetap muncul reaksi transfusi. Nah, itu mungkin penyebabnya bukan di sel darah merah, tapi mungkin di leukositnya gitu. Iya. Nah, jadi ya pokoknya jangan takut lah kalau transfusi itu kita udah ready, maksudnya persyaratannya banyak, kemudian screeningnya juga ketat. Jadi insya Allah semoga dijamin aman lah. Yang jelas gini, kalau misalkan teman-teman ada yang mau donor atau meminta darah menjadi resipien, intinya sudah semuanya di bawah prosedur ya, Dok ya. Intinya aman gitu. Aman. Karena nanti yang minta pun itu DPJP, dia nggak bisa minta sendiri. Nggak bisa sendiri langsung gitu. Karena memang semua di bawah pengawasan oleh dokter gitu. Dokter yang megang Oke, kita masuk ke pertanyaan seputar COVID nih, Dok. Karena tadi kan sesuai dengan tema donor darah di saat COVID. Nah, ini mungkin ini, Dok, kalau sedang viral ini donor plasma gitu kan. Nah, itu sebelum kita ke pengertian donor plasma konvalesen ya, mungkin donor plasma dengan donor darah yang umum itu bedanya apa, Dok? Atau seperti yang tadi ya, yang ada darah merah kemudian berbeda dengan yang plasma darah kayak gitu ya, Dok? Gimana, Dok? Sebenarnya beda komponen aja. Beda komponen aja. Beda komponen, tapi nanti karena beda komponen, beda kepentingan, akhirnya juga screeningnya jadi agak beda. Jadi kalau misalnya donor yang biasa itu seringnya kan sel darah merah yang diminta kan, sel darah merah. Nah, kalau yang donor plasma ini yang diambil plasmanya. Jadi gampangannya gini, Mas, seperti ini. Jadi kalau kita minum es dawet, es cendol itu kan ada cendolnya, ada santannya. Nah, cendolnya itu selnya.
Nah, santernya itu plasmanya. Plasmanya, gitu. gitu. Jadi kalau dia butuh cendolnya, yang diambil cendolnya. Jadi nggak kabeh dijipuk, nggak diambil. Nah, kalau butuh dawetnya, plasmanya diambil plasmanya aja. Gitu. Dan itu memakai alat canggih yang namanya aparesis, alat aparesis. Jadi nanti kalau di Jogja itu yang sudah menyediakan plasma konvalesen kan Sarjito sama PMI Jogja. Nah, itu dia pakai alat itu. Jadi prosesnya gimana cara dia ngambil itu pakai alat itu. Jadi kalau butuhnya plasma yang diambil plasmanya. Plasma konvalesen sendiri artinya itu, Dok? Iya. Artinya memang plasma tok gitu. Iya, plasma saja. Jadi yang diambil gitu ya? plasma. Tanpa eritrosit, tanpa sel darah merah. Pengertian plasma konvalesen itu ya. Jadi plasmanya tok yang diambil, yang sel darah merah, yang trombosit nggak keikut. Cuma itu aja gitu ya. Jadi nanti kenapa salah satu bedanya lagi ya kepentingannya beda. Kalau transfusi yang sel darah merah, yang transfusi umum itu ya dia untuk memenuhi kekurangan sel darah merah. Misalnya pada perdarahan, kecelakaan lalu lintas, ibu melahirkan itu ya, kemudian talasemi, itu dia memang butuhnya yang sel darah merah. Nah, kalau yang pasien COVID ini memang dia butuhnya plasmanya. Plasma. Jadi yang diambil plasmanya. Nah, kalau untuk yang donor biasa, donor non COVID, non plasma itu kan ya syarat-syarat umum tetap berlaku, Mas. Misalnya dia umurnya berapa, HB-nya berapa, kemudian tensinya berapa, itu tetap berlaku. Tapi kalau yang plasma itu ada tambahan syarat lagi bahwa antibodinya dia terhadap COVID itu minimal 132 unit per mililiter. Syarat minimal itu ya? Iya, syarat minimal. Karena kan orang menggunakan terapi plasma konvalesen itu dia mengambil plasma orang yang sudah pernah kena COVID, dia masukkan pada penderita COVID. Nah, itu maksudnya supaya antibodi orang yang pernah menderita COVID itu dia bisa diberikan pada yang sedang kena COVID. Jadi antibodi itu nanti dia akan membantu melawan COVID-nya sendiri, sehingga memperbesar kemungkinan untuk sembuh. Iya, seperti itu. Meskipun cara untuk sembuh terapi-terapinya cukup banyak ya, Dok? Cukup banyak. Jadi tidak bisa kita katakan plasma konvalesen itu satu-satunya obat untuk COVID, nggak bisa. Jadi kan untuk pengelolaan COVID itu kan banyak sekali terapi yang diberikan ya. Jadi mungkin ada antivirus, ada multivitamin, ada macam-macam ya. Mungkin yang lebih tahu yang dokter klinis ya. Tetapi salah satu dari komponen pengobatan itu adalah adanya plasma konvalesen itu. Berarti pemberian plasma konvalesen itu termasuk salah satu bagian yang terpenting dalam terapi COVID ya, Bu ya? Ya, sebenarnya kalau masalah terpenting apa enggak terpenting kita susah ya. Tapi ya intinya salah satu komponen yang bisa diberikan. Ya, karena kan kita tahu COVID itu kan penyakit yang baru. Jadi banyak hal masih dalam penelitian, termasuk misalnya obatnya dan sebagainya. Sehingga kalau dokter kan mikirnya apapun yang bisa saya berikan, saya berikan. Yang penting pasiennya ketulungan gitu. Nah, dari sekian banyak itu salah satunya adalah pemberian plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen itu. Okay. Oh, gitu ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi sebagai pendonor plasma konvalesen tadi itu apa ya, Dok ya? Seperti apa? Nah, kalau yang untuk syarat plasma konvalesen itu memang agak beda ya, agak beda dengan yang donor biasa gitu. Jadi yang pertama dia berusia 17 sampai 60 tahun. Itu ya. Kemudian dia pernah konfirm COVID. Pernah positif COVID. Iya, pernah positif COVID dan dibuktikan dengan hasil PCR. Hasil PCR dan dia sudah dinyatakan sembuh. Gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa donor. Jadi dia usianya khusus, kemudian dia pernah konfirm COVID, ada bukti dari PCR bahwa dia pernah positif, terus dia sudah dinyatakan sembuh dengan hasil PCR negatif. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tidak ada gejala minimal 14 hari setelah dinyatakan sembuh. 14 hari setelah sembuh ya? Iya, jadi misalnya dia hari ini dinyatakan sembuh, PCR-nya sudah negatif, gejalanya sudah hilang. Nah, dia boleh donor 14 hari ke depan dengan syarat bebas gejala. Jadi nggak ada gejala keluar lagi. Gejala itu kayak seperti yang
sering dibicarakan anosmia, terus apa pusing-pusing itu atau bukan? Gejalanya itu mungkin seperti yang kita kenal sebagai long COVID itu ya Mas. Long COVID. Long COVID. Jadi long COVID itu COVID yang gejalanya memanjang. Artinya dia sudah PCR-nya sudah negatif, tapi gejala-gejalanya masih ada. Misalnya masih suka sesek. Kemudian fatigue itu kayak kelelahan, badannya lemes dan sebagainya. Kemudian mungkin ada gejala lain. Kadang katanya sih ada yang gejala mental juga, misalnya kayak depresi, kayak bisa menyebabkan depresi juga. Jadi kemarin tuh yang sempat kita webinar materinya Dr. Yuni itu yang long COVID itu, dia bisa mengenai semua organ ternyata, semua organ. Nah kalau misalnya masih ada gejala sisa gitu ya nggak boleh. Nggak boleh donor, artinya dia berarti dia sudah sembuh dari virusnya sudah nggak ada, tapi gejala ikutannya masih. Nah nanti akan berpengaruh pada dia, pada kesehatannya dia. Jadi minimal 14 hari dia sudah bebas gejala itu ya Mas. Kemudian ya sudah sehat, aktivitas biasa. Minimal 14 hari. Baru bisa donor. Baru bisa mendonorkan darahnya ya. Kalau 14 hari ternyata masih ada gejala, ya mungkin bisa ditunggu, mungkin sebulan udah sehat. Ya pokoknya minimal 14 hari bebas gejala itu. Terus kemudian diutamakan laki-laki. Nah, itu yang kalau wanita viral yang itu belum juga. Pernah hamil. Iya. Kenapa harus laki-laki? Kenapa itu ya? Ya kenapa harus laki-laki? Sebenarnya itu terkait dengan risiko transfusi. Jadi kalau wanita kalau wanita diusahakan dia masih perawan ya. Kalau dia sudah pernah hamil, itu kan dia pernah mengandung anak dalam tubuhnya, itu kan dianggap kayak benda asing itu Mas. Jadi dia akan banyak terbentuk antibodi irreguler di dalam tubuh seorang wanita yang sudah pernah hamil. Apalagi kalau dia multipara itu hamilnya ping loro muncul. Ya, seperti saya ini grande multipara gitu. Jadi sudah berkali-kali hamil itu biasanya ada itu antigen, antibodi irreguler yang ada dalam tubuh dia. Sehingga nanti resikonya di resiko reaksi transfusi. Yang seperti di awal tadi diceritakan ya, ada bermacam-macam efek itu ya. Ada menggigil, ada macam-macam itu. Nah, sehingga memang diutamakan laki-laki dan kalau wanita belum pernah hamil. Karena kalau belum pernah hamil dia masih belum banyak HLA macam-macam belum banyak gitu. Kemudian dia itu terkonfirmasi COVID dengan gejala sedang sampai berat. Nah, kenapa sedang sampai berat? Itu karena harapannya kalau gejala klinisnya berat, antibodi yang terbentuk juga tinggi. Nah, untuk memenuhi syarat yang 132 unit itu loh Mas. Jadi kan kalau misalnya dia pernah konfirm tapi OTG tanpa gejala kan banyak. Jadi dia sebenarnya positif yang kemana-mana biasa aja, dia itu sehat. Termasuk ringan gitu ya. Ringan, tanpa gejala atau gejala ringan itu kadang-kadang kan dia antibodi yang terbentuk kan setara dengan klinis. Jadi mungkin yang terbentuk juga nggak begitu tinggi. Jadi tidak memenuhi berapa tadi 132 itu tadi ya. Iya. Makanya kalau orang yang mau istilahnya dia merasa saya pernah positif COVID, saya pengen donor, itu pun nanti tetap harus di screening lagi. Bisa atau enggak gitu. Di PMI Jogja, di Sarsito dia akan di screening. HB-nya masuk enggak, misalnya tekanan darahnya masuk enggak. Kemudian syarat-syarat khusus tadi dia udah bebas gejala 14 hari belum, sudah negatif belum. Dia laki-laki umurnya berapa, perempuan umurnya berapa. Dan satu pemeriksaan yang dilakukan lagi adalah pemeriksaan antibodi. Antibodi kuantitatif. Yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya dia memenuhi syarat 132 unit per mili minimal, dia baru bisa donor. Tapi kalau kurang ya nggak bisa ya, walaupun dia saya kemarin gejalanya sedang, tapi ternyata antibodi yang terbentuk nggak tinggi, itu dia tetap nggak bisa donor. Kenapa? Karena nanti dia donor, antibodi ini dikasih orang lain, dia sendiri kurang. Yang malah kurang ya. Lagian juga tidak efektif untuk pengobatannya. Sama aja atau nanti prosesnya itu kan lumayan mahal ya, ngambilnya segala macam. Jadi kalau nggak istilahnya tidak signifikan untuk pasien, ya kenapa dilakukan gitu ya. Jadi memang screeningnya masih ketat, harus memenuhi banyak syarat itu. Ternyata emang meskipun donor itu mungkin bisa kayaknya tuh ringan, tapi tetap harus melalui prosedur yang itu dan screening yang banyak juga ya, Dok ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita lihat untuk donor di luar negeri itu lebih anu lagi Mas.
screeningnya lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Dia sampai, kalau kita kan antigen itu paling di eritrosit yang ABO, RH itu aja baru 2 ya, padahal antigen di eritrosit itu banyak banget, nggak cuma 2 itu. Cuma yang bermakna secara klinis kan 2. Nah kalau sana itu antigen di leukosit juga sudah diperiksa. Yang saya bilang sok-sok yang menyebabkan reaksi transfusi, padahal dia sebenarnya kompatibel kok, tetap reaksi transfusi. Nah mungkin yang menyebabkan yang di leukosit ini lebih ketat lagi di sana yang ya. paling sering yang di granulosit yang menyebabkan trali itu. Nanti di trombosit juga ada lagi yang di screening. Jadi memang sebenarnya orang suka bilang kok donor darah kok tuku ya, kok beli darah misalnya, itu sebenarnya darahnya itu gratis Mas. Yang mahal itu screeningnya itu. Dan jadi, semua persyaratan itu tadi jadi ya. Untuk kenapa sampai misalnya 1 kantong harganya sekian ratus ribu, padahal kan yang donor kan nggak dikasih apa-apa misalnya. Nah itu sebenarnya mahalnya di pengelolaan darahnya. Jadi pengelolaan darahnya sama screeningnya itu. Screeningnya kan nanti kan dia darah diambil kan diputer, diambil. Jadi ada proses-proses di PMI sampai dia jadi PRC, jadi plasma, itu kan ada prosesnya. Nah sebenarnya mahalnya di situ. Kalau darahnya sendiri nggak misalnya aku donor sukarela kok dijalui duit, enggak ada. Cuma akhirnya biayanya jatuhnya di situ. Wah, cukup menambah ilmu ya untuk kita semua bahwa ternyata donor darah itu memang tidak sesimpel itu, tapi manfaatnya sangat besar, luar biasa untuk kita semua. Ini sedikit mungkin sebagai pertanyaan penutup aja ya Dok ya. Boleh. Kalau di saat puasa kayak gini Dok, nah misalkan saya lagi puasa, saya pengen donor, kayak gitu, gimana Dok? Apakah boleh? Terus tata caranya seperti apa gitu Dok? Iya. Jadi sebenarnya donor darah saat puasa itu sah-sah saja dan tidak haram juga, maksudnya boleh gitu ya. Dan boleh. Tentu tidak membatalkan ya. Nggak membatalkan puasa, betul, nggak membatalkan puasa. Dan bisa, cuma mungkin memang yang harus dipertimbangkan jadi agak lebih banyak. Misalnya kan nanti ketika dia mau donor itu screeningnya juga harus dilihat semua kan, jadi HB-nya berapa, kemudian tekanan darahnya berapa, gitu kan ya. Terus nanti kondisi fisik pun akan dicek, kira-kira dia memenuhi syarat gak. Nah kalau nggak memenuhi syarat ya mungkin tidak direkomendasikan untuk donor dulu. Nah supaya ya kalau kita emang sudah niat, terus apalagi kalau puasa itu sudah menjadi kebiasaan kan, sudah tubuh adaptasi, jadi ya ora masalah, maksudnya ranjuk lemes gitu kan enggak gitu ya. Nah itu ya diusahakan mungkin sebelum kita niat untuk donor, kita persiapan juga dengan tubuh kita, misalnya dengan ya makannya ya istilahnya diperhatikan, istirahatnya cukup, kemudian mungkin kita bisa tambah-tambah multivitamin ya biar kita kuat pas diambil, gitu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Nanti kalau misalnya pas puasa nggak ada yang donor, kasihan pasiennya Mas. Iya betul. Nggak dapat nanti ya, nggak dapat. Meskipun memang fenomena umum kalau pas puasa itu sering PMI kehabisan darah, karena mungkin orang juga mau donor kok gimana, takut lemas juga, takut pingsan, atau mungkin nanti aja lah kalau udah selesai puasa. Nah ini kan jadi suatu pandangan bahwa puasa itu sebenarnya tidak terlalu beda dengan saat tidak puasa ketika kita mendonorkan darah gitu ya, Dok ya. Iya, mungkin cuma ya itu tadi harus ada persiapan khusus biar nggak terlalu lemes ya. Karena kan diambil darahnya ya mesti lemes. Wong itu kayak darah itu kan fungsinya kan bawa oksigen kan. Jadi kalau misalnya darahnya kita ambil, otomatis yang bawa oksigen kan berkurang. Nah, fenomena lemes tuh biasa gitu. Nah, kalau misalnya pas nggak puasa, lemes bisa cepet dengan minum susu dan sebagainya. Kalau puasa kan tetap nggak bisa. Jadi kita harus mempertimbangkan juga kira-kira tubuh kita kuat nggak gitu untuk donor. Dan itu nanti ditambah lagi dengan screening dari PMI ya, yang tempat macam-macam kan diperiksa juga. Kalau dia nggak memenuhi syarat juga nggak akan diambil. Baik, oke Dok. Misalnya HB-nya kurang ya nggak akan diambil. Iya Dok. Oke Dok, berarti sudah cukup banyak ya yang kita diskusikan mengenai donor darah. Begitu pentingnya untuk keselamatan sesama ya. Baik, cukup Dok mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Dok. Sama-sama ya. Dan untuk teman-teman sekalian,
apa yang kita diskusikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat bahwa donor darah penting untuk sesama, jadi jangan takut untuk mendonorkan darah. Teman-teman semua bisa ke PMI langsung, atau kalau misalkan ingin mendonorkan darah bisa ke Panembahan Senopati, tapi nanti tetap ke PMI ya dok ya. Jadi kalau misalnya terutama donor darah pengganti, kita nanti bisa menghubungi bank darah rumah sakit biar alurnya dijelaskan, tapi pengambilannya tetap di. Baik, teman-teman, kiranya seperti ini saja diskusi kita pada kesempatan kali ini di Warta Paseban. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya Bowo mewakili sejumlah kru yang bertugas di Warta Paseban undur diri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.